apa namanya di Play Store itu, banyak ya. Di Play Store banyak sekali kalkulator saintifik. Dan di antara yang sudah saya uji coba itu yang pertama mudah digunakan, itu yang pertama. Yang kedua gratis, kan, tidak berbayar gitu. Dan yang ketiga itu dia tidak error. Nah, ketika digunakan sampai rumus-rumus yang ke-40-an dalam PPMRC itu tidak error. Nah, itu. Di antaranya ini kalkulatornya. Kalau di iOS itu, di Apple itu ada juga, cuma saya nggak hafal. Karena kalau yang sudah itu, kalau offline itu kan langsung, saya lihat langsung di HP-nya, saya suruh download yang gratis, ada juga yang bayar. Dan memang caranya agak beda itu aja. iOS itu dengan Android, maksudnya cara menggunakan HP-nya, menggunakan kalkulator. Sebenarnya kalkulatornya tidak sulit kalau yang memang sudah terbiasa, cuma hanya perlu adaptasi. Tapi kalau yang bagi pemula yang baru pertama kali menggunakan, tentu masih agak bingung-bingung, itu aja sebenarnya. Nah, untuk mempermudah guiding memandunya, ini kalkulatornya yang ini, nanti silahkan di-download. Kemudian tampilannya kalau sudah di-download seperti itu. Nah, jadi kalau nanti di-download tampilannya beda, itu sebenarnya tidak masalah, cuma mungkin cara menggunakannya agak beda, itu aja. Cara menggunakannya perlu adaptasi, itu aja. Nah, latihan menggunakan kalkulator saintifik. Nah, kalau sudah di-download, nah, kalkulator itu sebenarnya tujuannya adalah untuk melakukan penghitungan satuan ukur. Jadi bisa satuan ukur itu derajat, bisa menit, bisa detik. Nah, bisa juga itu jam, menit, dan detik. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Nah, jadi dalam penulisan, kita penulisan dulu lah, sebelum apa yang ada di kalkulator. Dalam penulisan, kalau kita ingin menulis 1 derajat, itu menggunakan simbol 0 kecil di atasnya. Contohnya sebelahnya ada 1. Nah, kalau ini sudutnya sama, menit, detik juga. Umpama 2 menit, 1 derajat, 1 menit, nanti dikasih simbol di atas pojoknya itu tanda koma 1. Nah, kemudian kalau detik, tanda komanya 2. Begitu juga kalau jam. Jadi bisa itu dibaca 1 derajat, bisa juga dibaca 1 jam, bisa juga dibaca jam 1. Tergantung keperluan. Kalau ini berbicara sudut, itu nanti 1 derajat. Tapi kalau bicara waktu, itu 1 jam atau jam 1. Nah, itulah. Kemudian menit sama, detik dan sama. Ini contoh. Di bawahnya itu ada 3 derajat, 5 menit, 7 detik. Ini kalau dibaca 3 derajat, 5 menit, 7 detik. Bisa juga dibaca jam 3 atau 3 jam, lewat 5 menit, lewat 7 detik. Nah, sebelum menggunakan kalkulator dalam berbagai penghitungan, itu dipastikan lebih dahulu bahwa kalkulator dapat berfungsi untuk hitungan derajat dengan indikator munculnya tulisan DEG, DEF, atau D pada layar. Nah, itu. Ini, di pojok ini. Di atas ini bisa dilihat ini. DEG. Nah, jadi biasanya kalau habis di-download tuh otomatis DEG. Ini. Nah, kalau ini terubah, biasanya ada untuk merubahnya lah, itu.
Jadi untuk merubahnya itu tekan shift, tekan ini kan yang kuning-kuning, nah kan ada bacanya kuning-kuning, cuma tidak di, nah, ada DLG, ada apa, nanti ada RND, nah itu jadi kita menggunakan ini. Cuma kalau langsung di download digunakan otomatis ini. Biasanya kalau sudah sering dipakai, itu yang bisa kadang-kadang bisa terubah kalau salah-salah picik. Nah kemudian di sebelahnya itu normal, maksudnya angkanya angka normal, bukan perhitungan per peran atau pakai simbol akar-akar dan sebagainya ada. Nah, jadi caranya untuk memasukkan data sudut, menit dan detik, ataupun data waktu, jam, menit dan detik, itu dengan menekan tombol ini, pojok ini. Itu tombol itu kalau dibesar seperti ini sebenarnya, kumpulan bulat kecil, tanda petik 1, tanda petik 2. Nah, di sini. Nanti silakan dicoba lah gitu. Nah, caranya bagaimana? Jadi untuk memasukkan data sudut ataupun data waktu, itu tekan T1 itu tekan yang pertama untuk derajat, yang kedua untuk menit, yang ketiga untuk detik. Nah, ini contohnya. Nanti kalau menggunakan kalkulator, silakan dicoba. Jadi kalau kita ingin memasukkan angka 20 derajat, 25 menit, 40,5 detik, itu tekan 20, tekan simbol yang tadi, kemudian tekan 25, tekan simbol yang tadi, 40,5, masukkan angka 40,5, tekan simbol yang tadi, kemudian tekan sama dengan. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau ingin menjadikan bentuk derajat, maka tekan lagi simbol yang tadi itu, maka hasilnya seperti ini. Nah, itu silakan nanti dicoba lah setelah di-download. Itu dicoba aja. Salah kada berdosa juga masalahnya inilah. Tapi kalau usah khawatir, ada usah sedih itu kalau salah. Tuh. Nah, jadi itu nanti dicoba. Ini ada contoh-contoh, maksudnya penghitungan di sini. Tapi ini sudah saya bentukkan dalam PDF. Nah, itu. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama terbiasa membaca angka. Jadi ketika ada data-data falakiah itu biasanya kalau sudah melewati penggunaan kalkulator ini sudah terbiasa, tidak gagu, maksudnya tidak kikuk, tidak agak bingung. Jadi membaca tuh gampang. Oh, 20 derajat, 20 menit, 40,5 detik. Nah, gitu. Nah, tujuannya hanya itu. Kalau untuk di kelas ini tidak harus paham betul, syukur-syukur kalau paham. Nah, karena nanti kita menggunakan kalkulator juga untuk menghitung penghitungan waktu sholat versi Sa'adun Jambek, tapi tidak menggunakan rumus sin cosnya. Nah, itu perhitungan sederhana nanti. Nah, kalau setelah ini nanti ada penghitungan juga menggunakan positif negatif. Nah, yang pada intinya diikuti aja apa yang ada di PDF yang saya kasihkan nanti. Nah, jadi kalau untuk negatif, kalau positif tidak perlu diapa-apain. Kalau negatif, maka sebelum angka dimasukkan simbol minus atau min. Ya, nanti ada simbol minus itu. Simbol minus itu di sini posisinya. Nah, simbol minus itu sebenarnya menggunakannya ini bisa, cuma nanti ada kondisi tertentu itu dia tidak berfungsi. Simbol minus itu ini. Nah, ini di sebelah ENG. Nah, di bawah di versi di atas recall RCL. Nah, itu.
Nah, itu tombol minus lah. Betul. Nah, nanti ada juga di sini menggunakan fungsi trigonometri. Nah, cuma kita tidak sampai ke sini lah. Cuma kalau ingin coba silahkan. Nah, jadi cara menggunakannya kalau trigonometri itu seperti ini lah. Itu sudah saya beri panah-panahnya, sin yang mana, cos yang mana, tan yang mana. Kalau cotans itu yang mana, itu tinggal. Nah, itu secara caranya juga sudah saya jelaskan di sini. Nah, kalau umpama data yang diinginkan sin 20 derajat 11 menit 18,49 detik, maka sebelum masukkan angka tekan ini simbol tadi, kemudian angka 20, kemudian simbol derajatnya 11 ini. Nah, pada intinya diikuti aja dulu, nanti minggu depan kita review. Cuma kita tidak sampai hitungan sini lah untuk kelas ini, tidak sampai. Jadi cuma supaya pemahamannya lebih paham aja gitu. Jadi ketika ada angka-angka falakiyah itu tidak bingung, itu aja sebenarnya tujuannya. Jadi nanti silahkan dicoba lah. Nanti setelah dicoba itu baru nanti ketemu masalahnya. Biasanya seperti itu. Nah, nanti kita sharing minggu depan. Jadi saya kira cukup untuk pertemuan kita di pagi ini.